Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Triapsari dari kelas 2A dengan BM 257820016. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul 6, yaitu purpose of the data link layer. Nah, di sini data link layer atau lapisan tautan data ini tuh terletak pada lapisan kedua, pada OSI layer. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Lalu pada data link layer ini dapat melakukan hal berikut ini, yaitu memungkinkan lapisan atas atau layar atas untuk mengakses media. Protokol lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Nah, lapisan ini juga untuk menerima data biasanya paket layer 3, yaitu IPv4 atau IPv6, dan juga merangkum mereka ke dalam frame layer 2, lalu mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima di media. Setelah itu bertukar bingkai antar titik akhir melalui media jaringan. Selanjutnya, menerima data yang dienkapsulasi biasanya paket layer 3 dan mengarahkannya ke protokol lapisan atas yang tepat. Setelah itu melakukan deteksi kesalahan dan menolak bingkai yang rusak. Nah, pada subpoin ini 6.1.1 ini tuh menjelaskan lapisan tautan data atau data link layer itu adalah lapisan kedua pada model OSI. Nah, tugasnya itu memastikan data bisa dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dalam satu jaringan tanpa terjadi kesalahan. Nah, di lapisan ini data juga dikemas menjadi frame agar lebih mudah dikenali oleh perangkat tujuan. Selanjutnya pada 6.1.2 yaitu lapisan tautan data IEEE 802 LAN atau MAN. Nah, lapisan tautan data adalah lapisan yang dibagi menjadi dua di sini, yaitu ada LLC dan juga MAC. Nah, LLC di sini berfungsi sebagai penghubung dengan lapisan jaringan, sedangkan MAC di sini mengatur bagaimana perangkat menggunakan media jaringan dan mengenali perangkat melalui MAC address. Selanjutnya ada di sini subpoin 6.1.3 yaitu menyediakan akses ke media. Nah, pada materi di sini, sebelum mengirim data, perangkat harus memastikan jalur komunikasi sedang kosong. Jika media sedang dipakai perangkat lain, maka perangkat akan menunggu. Tujuannya agar data tidak bertabrakan saat dikirim. Selanjutnya pada 6.1.4, nah di sini adalah standar lapisan tautan data atau standar data link layer ya. Nah, setiap protokol lapisan tautan data umumnya tidak ditentukan oleh request for comments atau RFC. Nah, tidak seperti protokol lapisan atas rangkaian TCP atau IP.
Nah, Internet uh, Engineering Task Force atau IETF memelihara protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP atau IP di lapisan atas, tetapi mereka tidak mendefinisikan fungsi dan. Nah, di sini itu menjelaskan setiap jenis jaringan memiliki standar yang berbeda, misalnya Ethernet untuk jaringan kabel dan WiFi untuk jaringan nirkabel. Nah, standar ini membuat perangkat dari berbagai merek tetap bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Contohnya ada Institut Insinyur Listrik dan Elektronik, yaitu IEEE. Nah, di sini adalah logo organisasi rekayasanya, itu ada IEEE, ada ANSI, ada ISO dan juga selanjutnya. Nah, pada bagian ini berisi latihan untuk menguji apakah kita sudah memahami fungsi data link layer tadi atau belum, kemudian cara perangkat mengakses media jaringan. Jadi ini untuk latihan. Selanjutnya sini ada topologi pada subpoin 6.2. Nah, 6.2.1 di sini topologi fisik dan logis. Nah, ada dua jenis topologi yang digunakan saat mendeskripsikan jaringan LAN dan juga WAN, yaitu ada topologi fisik dan juga topologi logis. Nah, topologi fisik itu mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara, yaitu router, saklar, dan titik akses nirkabel saling berhubungan. Nah, topologi juga dapat mencakup lokasi perangkat tertentu seperti nomor ruangan dan lokasi di rak peralatan. Nah, topologi fisik ini biasanya point to point atau bintang. Selanjutnya untuk topologi logis, yaitu mengacu pada cara jaringan mentransfer bingkai dari satu node ke node berikutnya. Topologi ini mengidentifikasi koneksi virtual menggunakan antarmuka perangkat dan skema pengalamatan IP lapisan 3. Nah, lapisan tautan data melihat topologi logis jaringan saat mengontrol akses data ke media. Ini adalah logis yang memengaruhi jenis pembingkaian jaringan dan kontrol akses media yang digunakan. Nah, gambar tersebut di sini menampilkan topologi fisik untuk jaringan sampel kecil. Nah, untuk gambar di sini menampilkan bentuk topologi logis jaringan yang sama. Selanjutnya pada 6.2.2 yaitu topologi WAN. Nah, di sini WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berada di lokasi yang berjauhan seperti antar kota atau antar negara. Biasanya jaringan ini memanfaatkan layanan dari penyedia internet atau operator telekomunikasi. Nah, di sini selanjutnya ada 6.2.3 itu topologi one point to point. Nah, topologi point to point fisik ini secara langsung menghubungkan dua node seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada node 1 dan juga node kedua. Nah, dalam peraturan ini dua node tidak harus berbagi media dengan host lain. Selain itu, saat menggunakan protokol komunikasi
serial seperti point-to-point protokol atau PPP, Not tidak perlu membuat penentuan apapun tentang apakah bingkai masuk di tujuan untuknya atau not lain. Jadi maksud dari subpoin 6.2.3 ini yaitu pada topologi point to point hanya ada dua perangkat yang saling terhubung secara langsung karena hanya memiliki satu jalur komunikasi. Nah, proses pengiriman data juga menjadi lebih sederhana dan mudah dikelola. Selanjutnya pada 6.2.4 yaitu topologi LAN. Nah, pada subpoin ini menjelaskan LAN itu digunakan untuk area yang kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. Nah, dalam LAN itu perangkat biasanya dihubungkan menggunakan switch sehingga komunikasi antar perangkat menjadi lebih cepat. Nah, topologi LAN itu ada untuk topologi fisiknya ada topologi bus, ada topologi star, lalu ada ini topologi star yang diperluas, lalu topologi ring. Selanjutnya pada 6.2.5 yaitu komunikasi setengah dan duplex penuh. Nah, pada subpoin ini menjelaskan bahwa di sini mencakup half duplex. Nah, berarti perangkat hanya bisa mengirim atau menerima data secara bergantian. Nah, untuk full duplex, nah di sini ada half duplex dan juga sini full duplex. Nah, untuk full duplex memungkinkan kedua perangkat mengirim dan menerima data secara bersamaan sehingga komunikasi menjadi lebih efisien. Nah, pada subpoin ini singkatnya komunikasi setengah duplex membatasi pertukaran data ke satu arah pada satu waktu. Nah, full duplex memungkinkan pengiriman dan penerimaan data terjadi secara bersamaan. Lalu pada subpoin 6.2.6 yaitu metode kontrol akses. Ethernet LAN dan WLAN adalah contoh jaringan multi akses. Nah, jaringan multi akses itu adalah jaringan yang dapat memiliki dua atau lebih perangkat akhir yang mencoba mengakses jaringan secara bersamaan. Nah, beberapa jaringan multi akses memerlukan aturan untuk mengatur cara perangkat berbagi media fisik. Di sini ada dua metode kontrol akses dasar untuk media bersama, yaitu akses berbasis pertentangan dan juga akses terkontrol. Nah, akses berbasis pertentangan yaitu akses ganda sensor. Contoh metode akses berbasis pertentangan meliputi akses ganda sensor operator dengan deteksi tabrakan atau CSMA atau CD yang digunakan pada LAN Ethernet topologi bus lama. Lalu sensor operator akses ganda dengan penghindaran tabrakan yang digunakan pada LAN nirkabel. Nah, pada akses terkontrol contoh jaringannya yaitu ada ring atau cincin token warisan, lalu ada ARCnet warisan. Nah, singkatnya pada subpoin 6.2.6 ini yaitu metode kontrol akses itu adalah aturan yang mengatur kapan sebuah perangkat boleh mengirim data. Dengan adanya aturan ini beberapa perangkat dapat
berbagi media jaringan tanpa menggunakan satu sama lain. Selanjutnya 6.2.7 yaitu akses berbasis pertikaian CSMA atau CD. Nah, contoh jaringan akses berbasis pertentangan meliputi LAN nirkabel menggunakan CSMA atau CA, lalu ada LAN Ethernet topologi bus lama menggunakan CSMA atau CD. Lalu yang terakhir ada LAN Ethernet lama menggunakan hub, dan juga dia memakai CSMA atau CD. Nah, pada jaringan ini beroperasi dalam mode setengah duplex, artinya hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima pada satu waktu. Sini. Nah, ini memerlukan proses untuk mengatur kapan saja perangkat dapat mengirim dan apa yang terjadi ketika perangkat mengirim secara bersamaan. Selanjutnya pada 6.2.8 yaitu akses berbasis pertikaian CSMA atau CA. Nah, bentuk lain dari CSMA yang digunakan oleh WLAN IEEE 802.11 adalah penghindaran akses ganda atau tabrakan sensor operator. Nah, pada gambar di sini, jika host A menerima bingkai nirkabel dari titik akses, host B dan C juga akan melihat bingkai dan berapa lama media tidak akan tersedia. Setelah perangkat nirkabel mengirim bingkai 802.11, nah penerima mengembalikan pengakuan sehingga pengirim mengetahui bingkai tiba, baik itu LAN Ethernet yang menggunakan hub atau WLAN. Nah, sistem berbasis pertentangan tidak menskalakan dengan baik di bawah penggunaan media yang berat. Selanjutnya pada 6.2.9 di sini, pada bagian ini digunakan untuk mengevaluasi pemahaman tentang topologi jaringan, metode komunikasi, dan teknik akses media yang dipelajari. Di sini hanya untuk pelatihan. Lalu pada subbab 6.3 yaitu data link frame atau bingkai tautan data. Yang pertama yaitu the frame. Nah, di sini ada bingkai atau frame. Nah, topik ini membahas secara rinci apa yang terjadi pada frame atau bingkai tautan data saat bergerak melalui jaringan informasi yang ditambahkan ke bingkai ditentukan oleh protokol yang digunakan. Setiap jenis bingkai memiliki 3 bagian dasar, yaitu ada di sini ada header, ada data, dan juga trailer. Tidak seperti protokol enkapsulasi lainnya, lapisan tautan data atau data link layer itu menambahkan informasi dalam bentuk trailer di akhir bingkai. Jadi inti pada subpoin 6.3.1 ini atau the frame itu informasi tidak dikirim dalam bentuk data biasa tetapi dibungkus menjadi frame. Nah, frame berisi data beserta informasi tambahan agar perangkat tujuan dapat menerima dan memprosesnya dengan benar. Jadi dia di dalam frame atau di dalam.
Selanjutnya ada frame fills atau frame bingkai. Nah, pada bidang bingkai di sini tuh menjelaskan sebuah frame terdiri dari beberapa bagian seperti header tadi, lalu ada data dan juga trailer. Nah, masing-masing memiliki fungsi ya di sini. Misalnya untuk menyimpan alamat perangkat, isi data, dan mendeteksi kesalahan saat pengiriman. Selanjutnya pada 6.3.3 itu alamat lapisan kedua. Nah, lapisan kedua menggunakan MAC address sebagai identitas unik setiap perangkat. Nah, alamat ini digunakan agar data dapat dikirim ke perangkat yang tepat dalam satu jaringan lokal. Nah, di sini lapisan tautan data menyediakan pengalamatan yang digunakan dalam mengangkut bingkai atau frame melintasi media lokal bersama. Nah, alamat perangkat pada lapisan ini disebut sebagai alamat visi. Alamat lapisan tautan data atau link layer hanya digunakan untuk pengiriman lokal. Nah, alamat di lapisan ini tidak memiliki arti di luar jaringan lokal. Bandingkan ini dengan layer 3, di mana alamat dalam header paket dibawa dari host sumber ke host tujuan, terlepas dari jumlah lompatan jaringan di sepanjang rute. Selanjutnya ada 6.3.4 yaitu frame LAN dan WAN atau bingkai LAN dan WAN. Nah, frame pada protokol Ethernet digunakan oleh LAN berkabel. Beberapa protokol WAN umum selama bertahun-tahun meliputi protokol point-to-point atau PTP, lalu ada kontrol tautan data tingkat tinggi atau ADLC, lalu ada relay bingkai atau relay frame, lalu ada mode transfer asinkron atau TM, dan yang terakhir ada X.25. Nah, di sini ada perbedaan bandwidth biasanya menghasilkan penggunaan protokol yang berbeda untuk LAN dan WAN. Protokol data link layer meliputi Ethernet 802.11 nirkabel, lalu protokol point to point, lalu ada HDLC dan juga relay bingkai. Di sini ada video untuk melihat animasi contoh protokol pada lapisan 2. Nah, pada bagian ini merupakan latihan untuk menguji pemahaman mengenai frame, struktur penyusunan, fungsi MAC address, serta perbedaan frame pada jaringan LAN dan juga WAN. Untuk di sini ada latihan dan juga kuis pada modul ini. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.